kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, hari ini Minggu 4 Juni 2023, Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan Maha Kasih. Semoga saudara bergembira karena Tuhan, diberkati secara rohani dan jasmani. Amin. Hari ini kita akan meneruskan mempelajari Mazmur 137. Mari mempersiapkan diri, mari berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih
setia, kesabaran, dan kemurahan Tuhan. Bulan Mei kami sudah lalui, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mohon ampun Bapak buat semua dosa salah kami yang kami buat sengaja maupun tidak terhadap Tuhan dan sesama kami. Mohon juga kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami dapat menggenapi firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mempelajari Mazmur 137. Mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami minta dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, mari buka Mazmur 137 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, ketika Kerajaan Babel merebut kota Yerusalem di tahun 586 sebelum Masehi, mereka telah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa. Dicatat, banyak bayi-bayi yang sedang menyusu direbut dari ibunya dengan paksa, lalu dibanting ke tembok-tembok kota, sehingga banyak bayi tewas dengan cara yang sangat tragis. Di dalam Mazmur 137 ini, mereka juga berharap Tuhan menghukum kekejaman Babel dan sekutunya. Apa yang mereka tuai adalah apa yang mereka telah tabur. Mazmur ini ditulis oleh Yeremia saat umat Tuhan sangat sedih karena ditindas, ditawan oleh Babel kurang lebih sekitar 70 tahun, dihina oleh penindas yang angkuh. Mereka mengimani bahwa masa akhir penawanan mereka sudah dekat, kebebasan mereka pasti, dan Babel akan dihancurkan. Saat itu mereka belum lihat, tetapi mereka imani, seperti Ibrani 11 ayat 1.
Saudara, ketika mempelajari Mazmur ini, kita diingatkan juga untuk berdoa ya, agar Tuhan menolong umat Tuhan, gereja Tuhan yang tertindas, contohnya di Korea Utara dan juga di beberapa bagian di negeri kita dan negeri lainnya, supaya waktu Tuhan dan cara Tuhan menolong umatnya. Sementara kita juga harus sungguh-sungguh menghargai, bersyukur, karena sampai hari ini kita masih bebas untuk beribadah setiap hari dengan sarana online melalui pendalaman Alkitab Clearsight dan doa online setiap hari jam 7 sampai jam 8 malam. Juga dapat bebas beribadah onsite. Hargai itu saudara dengan cara setia beribadah. Bacalah Ibrani 10 ayat 25, peringatan keras supaya jangan melalaikan ibadah, jangan biasa malas beribadah, karena waktu Tuhan segera datang. Mazmur 137 ditulis di ayat pertama, saat mereka sedang ada di tepi sungai-sungai di negeri Babel. Dalam Yehezkiel 1 ayat 3 ditulis mengenai sungai Kebar. Di dalam Daniel 8 ayat 2 ditulis nama sungai Ulai. Dan kita juga tahu sungai Efrat dan Tigris di sana. Daerah itu sangat jauh dari tanah air mereka di Yerusalem. Mereka telah digiring sebagai tawanan perang. Mereka duduk sendirian, menyendiri, mencurahkan perasaan yang sangat sedih dengan diam-diam. Merebahkan diri dengan mukanya di dalam debu. Waktu Tuhan mengizinkan penderitaan, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan memulihkan. Mereka tetap berharap ada Tuhan yang bisa dijadikan gantungan pengharapan. Mereka sangat yakin semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi semuanya atas kehendak Tuhan dan semuanya untuk kebaikan mereka. Mereka sadar diri, mereka harus bertobat dan sungguh-sungguh menyukai hidup sesuai firman Tuhan. Saat mereka mengenang kampung halamannya yang telah dihancurkan, yaitu Yerusalem atau Sion, mereka juga mengingat di Yerusalem ada bait Allah sebagai hal yang membuat mereka sangat hancur hati. Mereka menangis dan mengenang bait Allah sebagai tempat yang sangat menyenangkan, membahagiakan, sangat manis. Mereka merindukan saat-saat bisa datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai, dapat bernyanyi bersyukur bersama-sama saudara-saudari di dalam Tuhan, untuk merayakan, untuk beribadah pada Tuhan yang maha besar, yang penuh kasih setia dan sangat sabar. Mereka berharap kepada belas kasihan dan pengampunan Tuhan akan dosa-dosa nenek moyang mereka yang tidak mau bertobat, dikatakan keras kepala dan tegar tengkuk. Mereka berdosa dan tidak mau mengakui dan bertobat. Juga mereka ingat akan dosa-dosa mereka sendiri dan dosa keturunan mereka yang sangat banyak. Diibaratkan tingginya sampai ke langit. Mereka berharap, berdoa semoga Tuhan berbelas kasihan, mau menyayangi dan memulihkan keadaan mereka yang sangat terpuruk. Di Babel mereka tidak dapat beribadah dengan leluasa, dengan semestinya, tidak bisa. Sehingga mereka menangis dan meratap, menggundul kepala dan melilitkan kain kabung, tercatat di dalam Yesaya 22 ayat 12. Dan juga mereka menggantungkan kecapi atau lira, itu alat-alat musik mereka, pada pohon-pohon gandarusa. Alat musik itu sangat terkenal, dipakai untuk menghibur, dipakai untuk memuji Tuhan. Sekarang di Babel, di tanah jajahan, mereka tidak pakai lagi.
Mereka banyak menangis dan meratap, jiwa mereka sangat merana sehingga tidak sanggup memainkan kecapi atau lira itu lagi. Mereka sangat sedih. Dulu alat musik kecapi atau lira banyak dipakai untuk memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan setia, karena Tuhan besar. Sekarang mereka tidak sanggup melakukannya. Mereka sangat merana, celaka, keadaan mereka sangat menyedihkan. Musuh telah menawan dan menyiksa mereka, merampasi mereka. Dan dicatat para musuh juga menyiksa batin mereka, bukan hanya tubuh mereka. Dengan cara menuntut, memaksa, memerintahkan mereka menyanyikan lagu-lagu yang bergembira dari Sion, dari Yerusalem. Wow, tindakan itu sangat kejam. Musuh memaksa mau mendengar nyanyi-nyanyian dari Sion yang biasanya dipakai untuk menghormati Tuhan. Lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang kudus yang biasa dinyanyikan di ibadah di bait suci di Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh musuh. Bagaimana mungkin mereka bisa menyanyikan lagu-lagu iman dan sukacita saat mereka sangat terpuruk? Musuh sengaja mengolok-ngolok tertawa di atas penderitaan tubuh dan jiwa mereka. Mereka udah gak sanggup bicara, mereka hanya diam dan membisu. Keadaan mereka sangat buruk, penderitaan secara roh, jiwa, dan tubuh. Mereka merasa semakin berat, semakin sulit, seperti luka yang disiram cuka, begitu, pedih dan sangat sakit. Hati mereka, para tawanan itu, sangat mengasihi Yerusalem. Rumah Tuhan ada di sana, tempat mereka beribadah. Jadi di Babel ini setiap hari, 3 kali sehari mereka berdoa ke arah atau berkiblat ke Yerusalem. Mengharapkan Tuhan, pulihkanlah, 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 pulihkanlah keadaan kami. Pulihkanlah Yerusalem. Mereka begitu mendambakan Tuhan melakukan mujizat. Karena mereka tahu mereka tidak sanggup. Tapi mereka tahu Tuhan yang mereka sembah sanggup untuk melakukan segala perkara. Mereka sangat rindu dapat menyanyi dengan memainkan kecapi untuk memuji-muji Tuhan Yerusalem jika Tuhan membebaskan dan memulihkan keadaan mereka. Bukan untuk menyenangkan hati orang Babel, bukan untuk memuji dewa-dewa orang Babel. No. Akhirnya pemazmur menutup dengan mengutuk orang Edom yang turut terlibat dalam penghancuran Yerusalem, saudara, dan juga orang Babel yang telah bertindak sangat kejam pada mereka, agar mereka menanggung kesalahan mereka sendiri pada waktu yang Tuhan tetapkan. Apa yang mereka tabur pasti mereka tuai. Sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan akan bertindak adil, pasti menghancurkan musuh-musuh mereka dan mengembalikan mereka dari pembuangan ke tanah perjanjian di Yerusalem. Hati mereka sangat rindu menyembah Tuhan di bait Allah. Saudara, pelajaran yang kita dapat dari ini adalah yang pertama, pengharapan dan sukacita serta kekuatan kita jangan bergantung kepada situasi dan kondisi. Karena hal itu sangat tidak pasti, gampang berubah-ubah menjadi duka cita dan mengecewakan. Seharusnya sukacita kita yang sejati hanya digantungkan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang mengasihi kita dengan sempurna dan kekal, dan Ia berkuasa, berotoritas. Jadi tetaplah percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, bukan kepada siapapun dan apapun. Mereka bisa dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, tetapi
sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Doa, 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 doa. Alkitab mengajarkan kepada kita jangan jemu-jemu berdoa. Saudara, yang kedua, selalu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup di dalam pertobatan setiap hari sesuai firman Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa hidup kudus dan hidup benar. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus secara manusia kita tidak mampu, tidak sanggup. Betul. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Cepat bertobat, jangan menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sebelum murka Tuhan dan penghajaran Tuhan itu datang, sangat ngeri, sangat susah. Dan yang terakhir, Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 saya akan bacakan dari terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Yakobus 1 ayat 25, hukum Allah itu sempurna dan memiliki kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukannya hanya mendengarkan lalu melupakan, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Amin. Saudara, jadi kita diajar untuk merenungkan firman Tuhan tiap hari, mengingat, menghafalkannya, itu berguna untuk otak kita lebih kuat kapasitasnya, lebih cerdas, tidak pikun, menguatkan batin kita sendiri, dan sebagai modal untuk kita bersaksi kepada banyak orang. Hidup kita berkembang tiap hari jadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semoga firman Tuhan ini menguatkan kita untuk baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan, menghafalkan, dan melakukan. Lalu pengharapan dan sukacita kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mazmur 137. Tolong kami dapat mempraktikkan dalam hidup kami, setiap hari hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai firman Tuhan, tidak nyaman hidup di dalam dosa. Tolong kami Roh Kudus, sadarkan kami, tuntun kami, supaya kami sanggup melakukan firman, supaya kami tidak dihajar Tuhan, dan kami mau sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berharap hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dan sukacita, sumber hidup kami, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, supaya mereka juga mengenal Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan. Demikian para pemuda dan remaja sungguh mengasihi Tuhan, hidup di kebenaran firman. Masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang di dalam Engkau ya Yesus Tuhan. Demikian kami, orang tua, orang dewasa, para wanita dan pria, tolong kami Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kami diberkati dengan apa yang kami usahakan. Hidup kami karena Tuhan, hidup kami seharusnya untuk memuliakan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami setiap hari. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan, imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, dan persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus setiap hari itu bagi saya dan saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, pertolongan jalan keluar buat masalah, itulah yang ada bagi kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.